dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Senin 20 Juli 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Mika, bab 6, ayat 1-4, dilanjutkan ayat 6-8. Dengarkanlah sabda yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan terhadapmu? Dengan apakah engkau telah kususahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir, dan telah membebaskan dikau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa, Harun, serta Miriam sebagai penganjurmu. Dengan apa aku akan pergi menghadap Tuhan? Dengan apa aku pergi menyembah Allah di tempat tinggi? Dapatkah aku menghadap Dia dengan membawa korban bakaran anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan akan ribuan domba jantan, akan puluhan ribu curahan minyak? Apakah aku akan mempersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku? Akan kupersembahkankah buah kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Tak lain dan tak bukan, ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius, bab 12, ayat 38-42. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh
yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada suatu cerita tentang seorang anak kelas 2 SD yang bernama Yohanes. Ia menangis minta dibelikan jajanan. Ibunya tidak mengabulkan karena uang saku sudah diberikan sesuai dengan perjanjian. Yang jadi masalah adalah jatah Yohanes sudah dihabiskan, namun ia masih ingin terus jajan. Kemudian Yohanes menangis dan memaksa ibunya untuk mengabulkan permintaannya. Namun sang ibu tidak bergeming, dan Yohanes pun mengeraskan tangisannya sebagai strategi unjuk kekuatan. Namun ibunya tetap bertahan. Akhirnya Yohanes menyerah masuk ke kamar dengan kekecewaan. Hari-hari selanjutnya Yohanes paham ketika jatah sudah diberikan, hendaknya dia harus belajar mempertanggungjawabkan pengeluarannya. Sama halnya orang Farisi dan ahli Taurat yang meminta tanda. Tuhan tidak mengabulkannya selain tanda kebangkitan setelah 3 hari dimakamkan. Sesungguhnya sudah banyak tanda dari Tuhan, hanya mereka tidak mau beriman. Mereka takut kehilangan pengaruh dan kekuasaan. Kekuasaan yang selama ini membuat mereka mapan. Itulah berhala yang mereka sembunyikan di balik tindakan semu yang mengatasnamakan Tuhan. Dari ulah kaum Farisi itu, akhirnya lahir ungkapan Fariseisme untuk menyebut kemunafikan yang dilakukan orang. Meminta tanda, itulah sikap tawar-menawar, seperti yang dilakukan oleh Yohanes, sang murid SD kelas 2 tersebut. Ketika tidak dikabulkan, maka mengambil jalan kekerasan. Seandainya ibu Yohanes mengabulkan permintaan Yohanes, maka kasih sayang semu ini akan membuat Yohanes manja. Seperti ibu Yohanes, Tuhan juga tidak selalu mengabulkan permintaan kita begitu saja. Hal itu dimaksudkan supaya kita lebih matang dalam iman, karena iman akan memberi banyak pengetahuan, sehingga kita mengerti banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan. Yesus sendiri meminta kita untuk cerdas dan membaca tanda zaman. Kita hendaknya terbuka untuk melihat segala peristiwa hidup dalam terang keselamatan dari Yesus. Karena dalam setiap peristiwa hidup, Tuhan selalu menyampaikan sesuatu bagi keselamatan jiwa kita. Yang diperlukan dari kita adalah hati dan budi yang peka, agar dapat menemukan kehendak dan rencana Tuhan. Dengan cara ini, hidup kita semakin hari akan semakin selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman. Semoga hati kami
hati umat-Mu ini selalu terbuka untuk melihat tanda-tanda kehadiran-Mu yang menyelamatkan kami dalam setiap peristiwa hidup yang kami alami. Amin.